Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, Waalaikumsalam. kembali saya Darwin Sarkawi di podcast Detik Sumsel. Saat ini kita sengaja mengundang tamu istimewa, seorang doktor komunikasi, Bapak Dr. Hadi Prayogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali. Ah, Amin, bismillah. amin, amin, amin. Ini seorang dokter komunikasi dan sekarang adalah narasumber kita. Dan beliau juga sekarang menduduki jabatan di Detik Sumsel sebagai Direktur Komersil. Benar ya Pak Hadi ya? Ya, benar sekali. Alhamdulillah, Bung berkahnya Pak. Darwin ya, siapa ya? Bismillah, terima Ya, kasih. Darwin Sarkawi, benar Bung Darwin Pak Hadi. Sarkawi. Ini Ya, siap. Pak Hadi ini sekarang Direktur Komersil Detik Sumsel. Mudah-mudahan Detik Sumsel akan menjadi lebih baik lagi. Amin, 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 bismillah amin. ya. Pak Hadi, kita ngobrolin masalah jurnalis kenabian. Ya. Beliau adalah seorang jurnalis senior di Sumatera Selatan. Ya. Persnya, kartu persnya itu nomor 1. Artinya beliau ini benar-benar mapan dan mumpuni di bidang jurnalistik. Benar ya? Oh ya, jadi kemarin bersama kawan-kawan diajukan sebagai penerima Press Card Number One. Oh, Jadi Press Card Number One itu yang pertama tentu dia sudah menjalani karir jurnalistik yang cukup lama, sekitar 25 tahun ke atas, dan konsisten di bidang jurnalis. oke. Itu di PWI ada anugerah yang namanya kartu anggota nomor 1, Press Card Number One. Dan itu diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Iya, benar. Yang memang mengabdi di dunia jurnalistik Iya, sudah selama hampir 25 tahun. Iya, Se-Indonesia seperti itu. se-Indonesia. Oh, salah satunya adalah Bapak Hadi Prayogo Siap. di Sumsel ini. Iya, Oke. Tidak banyak orang yang mendapat itu. Iya, benar. Sedikit sekali. Iya, Kita ngobrol masalah jurnalis kenabian. iya. Zaman Rasulullah itu adalah jurnalis juga. Iya. Karena buktinya Islam yang diemban oleh beliau itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Artinya secara kompetensi beliau ini, Nabi kita Rasulullah ini adalah hebat. Karena bisa menyebarkan ilmu keislamannya sampai seluruh dunia. Nah, kalau menurut Bapak Hadi Prayogo, kalau misalnya kita implementasikan keilmuan Nabi Muhammad SAW ini ke jurnalistik seperti apalah? Ya, baik Bang Darwin. Bung Darwin. Ini saya cerita dikit ya. Boleh, silakan. Jadi ceritanya saya menempuh S1 di bidang sosial politik, S2 di bidang komunikasi, dan S3 di bidang manajemen pendidikan Islam. Oh, Kebetulan saya waktu itu bertugas di Tribun Lampung. Nah, saya berkuliah S3 di UIN Raden Intan. oh, Nah, sekaligus menguji apa yang sudah saya rencanakan memang itu tentang jurnalisme profetik oh. atau jurnalisme kenabian. Hmm. Nah, kenapa harus diuji di UIN Raden Intan? Ini karena memang diujinya adalah profesor-profesor Islam. Jadi jurnalisme kenabian itu bercerita soal ini, Pak Darwin. Sebenarnya wartawan itu adalah profesi yang mulia. Karena apa? Wartawan itu sebenarnya mewarisi karakter Nabi. Oh, Karakter Nabi, siapapun Nabi Muhammad maupun Nabi agama lain, itu yang sudah diketahui bahwa para Nabi memiliki karakter 4, Pak Darwin. oh, Yakni staff, sidik. iya. Jadi disingkat staff. Staff itu sidik, tablik, amanah, fatona. Oh, Sidik, setiap nabi, seorang nabi itu harus jujur dan selalu berkata benar. Nah, seharusnya wartawan juga seperti itu. oh, Dia jujur harus dan benar ya. dan benar, memberitakan secara benar. Kan wartawan itu prinsipnya all about the truth. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran. Oke. Kemudian karakter nabi yang lain yang seharusnya diwarisi oleh wartawan itu adalah tablik. Tablik apa? Menyampaikan. Nabi siapapun itu, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan lain sebagainya, itu menyampaikan wahyu Allah. Oh, jadi mengemban. Mengemban, menyampaikan wahyu Allah, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Apa yang disampaikan Allah akan disampaikan Nabi kepada umatnya. Itulah bahwa ada tuntutan bahwa wartawan itu harus jujur. Harus menyampaikan apa adanya. Oke. Jangan Jadi kalau misalnya ada wartawan yang tiba-tiba dekat dengan narasumber, kemudian dia seolah-olah mengada-ada, ini berarti wartawan salah. Salah. Karena seharusnya
wartawan itu tidak boleh nambahi. Tapi dan ada tidak juga boleh wartawan mengurangi. seperti itu, Mas. Nah, itu berarti dia tidak mewarisi karakter Nabi. Oke. Itu. Kemudian amanah. Amanah ini setiap Nabi punya karakter bisa dipercaya. Nah, seharusnya seorang wartawan itu juga mewarisi karakter Nabi ini. Seorang wartawan harus bisa dipercaya. Amanah. Kemudian yang keempat adalah fatona, cerdas. Jadi karakter Nabi itu adalah cerdas. Mas, bagaimanapun seorang Nabi Muhammad yang konon buta huruf, beliau bisa menyampaikan wahyu Allah ke ribuan bahkan sekarang miliaran umat manusia. Itu kalau nggak seorang cerdas nggak bisa, Mas. Nah, seharusnya seorang wartawan itu juga tidak hanya sekedar sidik, tablik, amanah, tapi seorang wartawan juga harus cerdas. Tuntutan ini jadi mutlak. Tuntutan ilmu mutlak. Jadi kalau misalnya kondisi sekarang ada wartawan abal-abal, ngaku saya wartawan misalnya, kemudian dia tidak amanah, fatonah dan sidik tadi, seperti apa pandangan Pak Hadi? Nah, kenapa disertasi ini saya tulis? Itu karena waktu itu ini berlandaskan dari disertasi Pak Hadi? Disertasi saya. Jadi disertasi saya masuk ke UIN Raden Intan itu tahun 2020, Pak Darwin. Di 2020 kita tahu bahwa marak sekali berita fake, berita hoax, berita memfitnah, berita palsu dan sebagainya. Nah, bagaimana mengatasi seperti ini? Yang seperti Pak Darwin sebutkan, barangkali itu adalah produk dari wartawan abal-abal. Nah, untuk mengatasi wartawan seperti ini, saya ajukan sebuah konklusi, sebuah usulan, yakni wartawan kenabian. Itu Pak Darwin. Jadi cocok dengan profesi juga ya. Iya. Nah, sehingga wartawan abal-abal jika ingin ditertibkan, dia harus menempuh pendidikan. Nah, saya juga bercita-cita bikin sekolah kan, berbentuk jurnalis boarding school. Nah, saya contohkan itu di dalam disertasi saya. Nah, di dalam jurnalis boarding school inilah, jadi sekolah yang berbasis pondok pesantren, itu seorang wartawan harus digodok. Jadi dia tidak hanya dibekali oleh ilmu jurnalis, tapi juga dengan ilmu agama. Allah, cita-citanya hebat sekali. Ya, itu sudah mulai terrealisasi? Belum. Tapi kita doakan mudah-mudahan Bapak Hadi Prayogo ini adalah pionir terbentuknya wartawan-wartawan yang realistis dan humanis. Embrio sudah, Bung. Sudah ya? Embrionya, alhamdulillah, saya dipercaya kawan-kawan wartawan di Sumatera Selatan, khususnya di BWI, sebagai kepala sekolah, Sekolah Jurnalisme Indonesia Sumatera Selatan. Dan itu muncul sejak zaman? Enggak, baru ini. Baru ini? Baru ini, tahun 2024 ini. Baru ini muncul? Dengan kepemimpinan Kuyung Kurnaidi, saya dipercaya sebagai kepala sekolah. Ketua PWI sekarang? Iya, betul. Itu barangkali nanti jadi embrio sekolah nanti. Itu kira-kira. Berarti kita bisa jalan, itu bisa sekolah nih, Riz? Iya. Ini Haris, Dodi bisa juga sekolah jurnalis. Ayo, harus. Karena ada rektor di sini nih. Ini kandidat rektor rencana. Oke, siap. Kita doakan mudah-mudahan ini embrio-embrio jurnalis akan muncul. Amin. Di Sumatera Selatan. Amin. Karena ada banyak bermunculan para jurnalis-jurnalis muda. Dan kita berharap benar-benar menjadi jurnalis dan wartawan yang seperti Mas Hadi katakan tadi, jurnalis kenabian. Betul. Yang lekat dengan sidik, fatonah, amanah. Sidik, tablik, amanah, tabliknya, dan fatonah. Staff, disingkat staff. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Dan ini adalah cita-cita kita biar muncul jurnalis-jurnalis muda yang hebat. Mewarisi karakter Nabi. Bukan hanya sekedar belajar jurnalistik, tetapi juga menyampaikan kondisi-kondisi yang realistis dan benar. Betul. Tidak ada fix dan hoax lagi. Betul. Pak Hadi, kondisi sekarang, kita berharap tentu saja banyak jurnalis-jurnalis muda yang lahir ini menjadi benar-benar bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi landasannya berapa duit yang diterima. Bagaimana menurut pendapat Pak Hadi, seorang doktor jurnalistik ini? Jadi gini, Bung Darwin. Jadi pada hakikatnya seorang wartawan atau pers dulu ya, pers
pers itu adalah memiliki fungsi pencerah. Dia sebagai penerang dari sebuah kegelapan. Masyarakat yang tidak tahu informasi, masyarakat yang tidak tahu fenomena sekarang dicerahkan dengan pers ini. Nah, celakanya seiring dengan waktu yang Bung Darwin sebutkan tadi, di era sekarang ini, banyak profesi wartawan ini disalahgunakan. Dengan wartawan tadi, dia hanya mengharapkan keuntungan sesaat, pragmatis, dengan menerima uang, dan bersedia menulis apa saja. Nah, ini yang bahaya. Ini yang seharusnya ditegur oleh organisasi-organisasi pers. Atau paling tidak adalah ditegur oleh perusahaannya sendiri. Perusahaan media yang ada ya? Iya, perusahaan yang membawai wartawan tersebut. Itu harusnya seperti itu. Kalau di media-media yang nggak saya sebut besar ya, media-media yang kredibel, itu sudah dipakem, di box itu ditulis bahwa wartawan kami tidak boleh menerima dan meminta uang dari narasumber atau barang dalam bentuk apapun. Nah, seperti itu harusnya. Itu kepengennya kita pada wartawan kita, mendidik mereka lebih baik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngasih duit, Pak Hadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya kalau di media-media yang benar, itu di tingkat pelatihan itu harus diajari. Bahkan itu harus dijadikan tes. Ya, itu seharusnya tidak boleh diterima yang seperti itu. Ditolak saja ya? Iya, ditolak atau terima kasih, kami sudah digaji oleh perusahaan kami dan sebagainya. Karena itu akan mengurangi independensi. Artinya apa? Nanti staf nanti nggak berlaku di wartawan tersebut. Karena sudah tidak lagi menjadi jurnalis kenabian tadi ya. Karena sudah terkontaminasi dengan uang yang diberikan oleh narasumber. Berarti benar-benar menjadi haram ya? Seharusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tidak usah terima. Iya. Terima kasih saja. Iya, terima Inilah kasih. tugas kami. Inilah tugas sebagai kami. Jurnalis. Nah, sebaliknya tentu saja memang dari perusahaan memang harus memberi kesejahteraan yang layak. Nah ini kadang-kadang pertanyaan besarnya Pak Hadi. Banyak perusahaan media sekarang belum memberikan kenyamanan untuk bisa hidup dengan layak. Bagaimana pendapat Pak Hadi ini? Ya, saya kebetulan juga berpengalaman di bidang media dan sebagainya. Memang kita juga tidak harus menyalahkan perusahaan pers tersebut, Mas. Karena bagaimanapun perusahaan pers atau perusahaan-perusahaan lain itu kan harus berkembang. Nah, biasanya dalam perkembangannya dia harus mulai dari tahap untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan bersama. Karena itu sudah menjadi tugas entah itu wartawannya, entah itu karyawannya, harus bersatu padu membangun yang namanya perusahaan pers tersebut. Artinya jangan nutup mata kondisi perusahaan kita, supaya kita bekerja. Betul. Jangan tiba-tiba muncul menjadi wartawan harus sejahtera. Nah, enggak bisa. Enggak bisa ya? Saya itu pertama, Mas, pernah ada di perusahaan yang saya naungi itu, saya ngetes wartawan, apa yang kamu inginkan? Nah, setelah ini saya punya motor. Loh, enggak bisa kalau wartawan tiba-tiba belum setahun aja udah naik motor, itu enggak bisa. Harus nabung dulu berapa tahun baru kredit motor. Sehingga jadi profesi wartawan ini sebenarnya kan profesi panggilan, Mas. Bukan profesi yang menuntut harus kaya, tidak. Kalaupun kemudian kaya itu adalah implikasi dari kerja. Implikasi dari kerja dan lamanya. Seperti saya sudah 35 tahun ya, wajar kalau ya punya sedikit-sedikit. Tapi yang menarik tadi kita menanamkan kepada jurnalis-jurnalis muda untuk menjadi jurnalis kenabian tadi. Sebenarnya Mas, intinya apa yang pertama harus dilakukan oleh jurnalis muda sehingga mereka bisa menjadi jurnalis kenabian tadi? Jadi yang pertama saya kira bukan kembali ke wartawannya, tapi kembali ke perusahaan pers. Jadi perusahaan pers ini menurut saya dialah sebagai kawah candar di muka pendidikan dari wartawan. Karena itu pada saat pelatihan wartawan tersebut harus dimasukkan unsur-unsur staf tadi. Jadi sidik, tablik, amanah, fatona. Masukkan unsur harus itu. Ditanamkan dari awal dari awal kepada jurnalis-jurnalis muda atau yang baru masuk ya. Nah, celakanya Bung Darwin, banyak perusahaan pers yang tidak melakukan pelatihan. Cukup dikasih kartu aja langsung suruh ngeliput. Nah, ini celaka.
Malah menutup mata tentang kompetensi mereka ya. Iya. Oke. Sehingga malah nanti menjadi pekerjaan rumah dari Dewan Pers untuk melakukan UKW hal tersebut. Karena apa? Dari awal dia tidak masuk ke pelatihan yang harusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pers. Itu menjadi mutlak harusnya. Mutlak harusnya. Harus dilatih dulu. Iya. Seperti apa menjadi wartawan. Benar. Oke, baik. Pak Hadi, yang terakhir, Iya. apa pesan kepada para jurnalis yang ada di Sumatera Selatan dan Indonesia? Ya tentu saja, Bung Darwin, saya sebagai wartawan senior, bukan hanya mengikuti atau mewarisi karakter Nabi, tapi yang terpenting adalah wartawan sekarang harus mengikuti zaman. Artinya sekarang ini kan era digital. Media cetak nyaris ditinggalkan. Karena itu wartawan-wartawan muda sekarang saya harapkan tentu saja dalam cara bekerjanya harus juga melakukan transformasi digital. Itu. Ada konvergensi di dalamnya. Ya, konvergensi harus menjadi wartawan multimedia. Tidak hanya menulis untuk print, tidak hanya menulis untuk online, tapi juga dia harus mampu liputannya itu dijadikan ke medsos. Jadi multi format, multi platform. Harusnya seperti itu wartawan. Bukan hanya kalau misal dulu kita nulis saja gitu ya. Tidak hanya untuk kepentingan koran, tidak hanya kepentingan web, tapi juga medsos. Dan untuk podcast seperti ini juga harus keahlian wartawan harus bisa. Karena saya kira podcast ini sebenarnya istilah modernnya dari wawancara khusus. Ingat ya? Kita zaman dulu kan ada wawancara khusus. Ini hampir mirip dengan podcast gitu kan. Eksklusif ya. Oke, Pak Hadi, kita berharap pencerahan yang diberikan oleh Dr. Hadi Prayogo ini akan benar-benar dinikmati dan dipahami oleh banyak jurnalis di Sumatera Selatan dan di Palembang. Semoga. Terima kasih Pak Hadi dan sukses untuk karir Pak Hadi Prayogo, dan beliau juga adalah seorang direktur komersil di Detik Sumsel Palembang. Amin. Sahabat Detik Sumsel, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.